Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Di video kali ini Kabar Rantau akan membahas deretan komedian berdarah Minang, tapi sebelum ke pembahasannya, luangkan waktu kalian untuk subscribe serta klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Yang pertama ada Abdel Ahrian. Abdel Ahrian atau yang biasa dipanggil King Abdel lahir di Jakarta, tanggal 27 September tahun 1970. King Abdel adalah aktor, pelawak, dan presenter televisi Indonesia keturunan Minangkabau. Ia memulai karir sebagai penyiar radio, kemudian merambah dunia lawak melalui sinetron komedi Abdel dan Temon bersama dengan Simpson Rarameha. Ia juga menjadi presenter dalam acara Rohani Mamah dan AA dengan Ustazah Mamah Dedeh. Abdel Ahrian lahir dari pasangan Daan Ahlidar Chashim dan Putri Ratna Gumala. Sebagai anak ketujuh dari 8 bersaudara, ayahnya berasal dari Tabing, Padang, sedangkan ibunya berasal dari Padang Pariaman. Keluarga Abdel merantau ke Jakarta pada 1960-an, dalam buku Keluarga Berencanda yang ia tulis, Abdel mengaku kemampuannya melucu boleh jadi karena bakat yang diturunkan oleh ayahnya. Abdel juga merupakan alumnus Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kini Abdel lebih dikenal sebagai juri stand-up komedi Akademi Indosiar. Yang kedua ada Pras Teguh. Teguh Prasetyo atau yang dikenal melalui nama panggungnya Pras Teguh, lahir di Padang, Sumatera Barat, tanggal 10 Juni tahun 1991. Pria yang akrab dipanggil Pras ini adalah seorang pelawak tunggal Indonesia. Pras mulai dikenal setelah menjadi salah satu kontestan stand-up komedi Indonesia musim keempat Kompas TV pada 2014, dan menjadi komika asal Sumatera Barat pertama yang mengikuti kompetisi tersebut. Selain sebagai seorang komika, Pras kini mulai merambah dunia hiburan sebagai penulis kreatif untuk beberapa program acara komedi. Seperti acara 11-12 yang tayang di Kompas TV, dan sebagai tim kreatif untuk stand-up komedi Indonesia sejak 2016. Saat ini, Pras juga memulai karir sebagai seorang YouTuber dan dikenal dengan programnya yang bertajuk Paca Parui. Paca Parui sendiri merupakan bahasa Minangkabau yang berarti pecah perut, yang artinya menghibur hingga mengocok perut, di mana yang dihibur adalah penonton acaranya. Melalui YouTube, Pras sebagai orang Minangkabau, khususnya Padang ingin mengenalkan budaya Minangkabau sendiri ke seluruh Nusantara melalui media komedi, dengan slogannya Minangkan Indonesia. Dalam proses kreatifnya ini, Pras juga didukung beberapa komika Indonesia dan tentunya talenta lokal. Yang ketiga ada Iwelwel. Welnaldi lahir di Padang, tanggal 19 Oktober tahun 1973. Pria yang lebih dikenal dengan nama Iwelwel dan Iwel Sastra adalah pelawak, stand-up komedian, motivator, ventriloquist, aktor dan pembawa acara televisi. Awal karir Iwelwel di dunia lawak dengan mengikuti lomba lawak RRI atau TVRI se-Sumatera Barat tahun 1989 dan terpilih sebagai juara pertama. Demi mewujudkan mimpi menjadi seorang pelawak, Iwel Sastra merantau ke Jakarta tahun 1989. Di Jakarta, Iwel banyak menimba ilmu tentang lawak kepada S. Bagio dengan mendatangi pelawak senior tersebut ke rumahnya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Iwel juga pernah diterima oleh pelawak senior yang juga koordinator artis Safari Edisut di kediamannya di kawasan Pulomas, Jakarta Timur. Terinspirasi oleh Jerry Seinfeld tahun 1997, Iwel mulai tertarik dengan stand-up komedi. Setahun kemudian, tahun 1998 Iwel memutuskan memulai karir sebagai seorang stand-up komedian. Untuk lebih dikenal luas oleh masyarakat sebagai stand-up komedian, pada tanggal 6 Maret tahun 2004, Iwel mengadakan pementasan stand-up komedi di Gedung Kesenian Jakarta. Beberapa media nasional seperti Kompas, Gatra, Koran Tempo, Metro TV, dan lain-lain, meliput pementasan tersebut. Media pun saat itu menyebut Iwel sebagai stand-up komedian pertama di Indonesia. Pada tanggal 21 Mei tahun 2004, Iwel muncul pertama kali membawakan stand-up komedi dalam acara Jayus Please Dong yang ditayangkan Trans 7. Pada tahun 2005 sampai tahun 2006, Iwel tampil rutin membawakan stand-up komedi di acara Bincang Bintang RCTI.
Selanjutnya karir Iwel di televisi berjalan mulus dengan tampil dalam berbagai acara televisi seperti Republik Mimpi, Demokarsi, Bola Mania, News.pol, A1,5 dan berbagai program televisi lainnya. Yang keempat ada almarhum Olga Syahputra. Olga Syahputra atau bernama asli Yoga Syahputra, lahir di Jakarta, tanggal 8 Februari tahun 1983 dan meninggal dunia di Singapura, tanggal 27 Maret tahun 2015 pada umur 32 tahun. Ia adalah aktor, presenter sekaligus komedian Indonesia. Olga memiliki darah Jawa dan Minang. Olga merupakan putra sulung dari 7 bersaudara dari pasangan Nur Rahman dan Nursyida. Salah satu adiknya adalah Billy Syahputra yang di kemudian hari mengikuti jejak sang kakak terjun ke dunia hiburan. Olga memulai debutnya di dunia hiburan dengan berperan dalam Lenong Bocah dengan Sanggar Ananda asuhan Aditya Gumai. Berbagai peran kecil kemudian ia lakoni, termasuk menjadi asisten penyanyi Rita Sugiarto. Karir Olga semakin bersinar ketika ia menjadi presenter televisi dan membintangi beberapa film. Kiprah Olga di dunia pertelevisian lebih banyak ia jalankan sebagai seorang presenter. Sejak 2008, ia menjadi presenter acara musik dahsyat di RCTI bersama Luna Maya dan Raffi Ahmad. Beberapa film kemudian sempat dibintanginya, seperti Cintaku Selamanya. Olga juga sempat terjun di dunia tarik suara, merilis 2 single, yaitu Hancur Hatiku, 2009, dan Jangan Ganggu Aku Lagi, 2010, yang keduanya diciptakan oleh Charly Setia Band. Selain itu almarhum Olga pun sempat menjadi selebriti dengan bayaran termahal di Indonesia. Yang kelima ada Billy Syahputra. Johnny Roma Billy Iskandar, dikenal secara profesional dengan nama panggung Billy Syahputra, lahir di Jakarta, tanggal 16 Januari tahun 1991, adalah seorang presenter dan komedian Indonesia. Ia merupakan adik kandung dari almarhum Yoga atau Olga Syahputra. Karir Billy di dunia hiburan dimulai saat Billy menggantikan kakaknya, Olga, yang absen syuting di beberapa program televisi karena sakit. Billy mengawali karir dengan tampil di berbagai acara televisi komedi seperti Yuk Kita Sahur, Opera Van Java, Facebookers, dan mulai dikenal setelah menjadi pengisi acara dalam acara komedi You Keep Smile dan presenter acara musik dahsyat. Yang keenam ada Uda Buyung Malin Melelo. Uda Buyung atau yang kita kenal juga sebagai Ustadz Al-Untung adalah seorang aktor serta komedian asal Sumatera Barat. Uda Buyung lahir pada tanggal 19 April tahun 1987, karirnya lebih bersinar di dunia peran di mana ia sering terlibat di beberapa judul sinetron di televisi. Apalagi namanya semakin dikenal setelah ia berperan sebagai Untung di sinetron Amanah Wali. Ia juga pernah bermain di sinetron Dari Jendela SMP, dan web series I Love You Baby. La juga pernah bermain di sinetron Kun Anta 2, Sodrun Merayu Tuhan, dan masih banyak lagi. Aktor asal Sumatera Barat ini terakhir terlibat dalam video klip band Wali yang berjudul Mati Masuk Surga sebagai aktor dan juga pengisi suara. Yang ketujuh ada Ujo Project Pop. Nama Johnny Permato mungkin lebih banyak dikenal publik sebagai Ujo Project Pop atau Ujo Karim. Nama Project Pop di belakang nama panggilannya sendiri berasal dari grup vokal yang digawanginya bersama teman-teman baiknya Jebolan P Project, yang selanjutnya dikenal sebagai Project Pop, karena mereka lebih menekuni dunia musik dan tarik suara. Ujo sendiri lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus tahun 1971. Ujo berketurunan Minang dan menikah dengan seorang wanita yang bernama Anya. Selain bersama Project Pop, Ujo pernah berperan dalam salah beberapa film Indonesia, seperti Mengejar Matahari dan Kawin Laris, pada 2009. Ujo juga dikenal sebagai seorang komedian, karena Project Pop sendiri berasal dari kelompok komedian asal Bandung yang pada awal pembentukannya bernama Padiangan. Padiangan sendiri sempat berganti nama menjadi Project P setelah menelurkan album yang cukup sukses. Yang kedelapan ada Mak Pono. Mak Pono adalah musisi, sekaligus komedian asal Minang. Ia biasanya tampil bersama pasangan duetnya sekaligus teman hidupnya yaitu istrinya, Tiak Unyuik yang juga seorang penyanyi komedi. Mak Pono dikenal dari lagu-lagu komedinya yang berhasil mengocok perut pendengarnya. Selain acara manggung dan nyanyi, Mak Pono saat ini disibukkan dengan memantau produksi album VCD sendiri, membuat gebrakan-gebrakan baru untuk konten channel YouTube Mak Pono Official. Dan dalam waktu dekat ini, ia akan bergabung di salah satu program InStream Indonesia Streaming Television Network. Yang kesembilan ada Okky Lukman.
Okky Ayudhya, SH, MH, lahir di Jakarta, tanggal 25 Agustus tahun 1984. Ia adalah seorang pemeran, pembawa acara dan pelawak Indonesia keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Okky mulai dikenal setelah membintangi Lenong Bocah dari tahun 1993 sampai tahun 1998. Penampilannya yang tambun, dengan gaya bicara cerewet dan asal jeplak langsung menarik perhatian pemirsa. Sebelum bergabung dengan Lenong Bocah, Okky muncul di beberapa sinetron TVRI. Aditya Gumai, pimpinan Sanggar Ananda dan Lenong Bocah, yang melihat bakat besar dalam diri Okky. Dari sana pula Okky kemudian terlibat dalam pementasan Lenong Bocah yang disiarkan di sebuah stasiun televisi. Kini Okky juga merambah ke dunia sinetron dan pembawa acara televisi sinetron yang pernah dibintanginya antara lain, Norak Tapi Beken, Kamu Takut, Aku Juga, Montir-Montir Cantik dan Sebening Kasih serta film Gadis-Gadis Asrama. Sedangkan acara yang pernah dipandu putri bungsu pasangan M.A. Lukman dan Zukaida ini yaitu Fantastik, Dangdut Mania, Kring Kring Olala, Ketok Pintu, Idola Cilik, The Rings, Tarung Dangdut, Dewi Dewi, dan Junior Master Chef. Setelah menyelesaikan S1-nya, wanita berdarah Minang ini, kini telah lulus S2 di Universitas Padjadjaran, Bandung jurusan Hukum Pidana. Ia lebih mementingkan pendidikan mengingat masa depan keartisan yang belum pasti, sehingga ia kini hanya menerima pekerjaan sebagai presenter yang tidak terlalu menyita waktu. Yang ke-10 ada Kiwil. Kiwil atau yang bernama asli Wildan Delta lahir di Jakarta, tanggal 10 Agustus tahun 1972. Ia adalah pelawak dan pemeran Indonesia. Diketahui bahwa Kiwil sudah memulai karirnya di dunia hiburan tanah air sejak tahun 1997 silam. Kala itu, dia muncul dalam sebuah acara TV bernama Spontan hingga tahun 2001. Selain dikenal sebagai pelawak, Kiwil juga ikut serta dalam beberapa peran di film tanah air seperti Tiren, Mati Kemarin, Tulalit hingga Nenek Gayung. Pelawak berdarah Minangkabau ini juga muncul dalam beberapa judul sinetron seperti Dikejar Surga, Intan, hingga Kun Anta 3. Yang ke-11 ada Opetra. Opetra adalah musisi, komedian dan sekarang lebih dikenal sebagai YouTuber lewat video-video komedinya di channel YouTube-nya. Opetra awalnya memulai karir sebagai penyanyi pada 1995. Opetra adalah alumnus Universitas Negeri Padang jurusan Seni Musik. Opetra mulai booming dan dikenal banyak orang pada awal 2000-an di saat dia memparodikan lagu India yang berjudul Kuce Kuce Hotahe yang ia rubah ke bahasa Minang menjadi Kece Kece Amae, dan dari situlah ia dikenal sebagai penyanyi lawak. Dan sekarang Opetra lebih aktif di YouTube membawakan sketsa komedi Minang. Yang ke-12 ada Rin Hermana. Muhammad Fajrin Hermana Putra yang dikenal sebagai Rin Hermana lahir di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 17 November tahun 1994. Ia adalah seorang pelawak tunggal dan aktor berkebangsaan Indonesia. Pria yang akrab disapa sebagai Rin atau Arin ini merupakan juara dari kompetisi Street Comedy Indonesia V yang diadakan komunitas Stand Up Indo se-Indonesia di Jakarta pada tahun 2015. Ia tampil di kompetisi Liga Komunitas Stand Up yang diadakan oleh Kompas TV dengan membawa komunitasnya, Stand Up Indo Padang hingga babak 8 besar pada tahun 2014. Yang ke-13 ada Upia Kisil. Sylvia Nanda atau Nanda Sylvia atau yang lebih dikenal dengan nama Upia Kisil, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 24 Desember tahun 1985. Ia adalah seorang penyanyi pop Minang serta komedian berkebangsaan Indonesia. Upik merupakan orang Minangkabau yang berasal dari kota Bukit Tinggi dan dibesarkan di kota Pariaman. Upia Kisil mengawali karirnya sejak usia 13 tahun sebagai penyanyi daerah di Sumatera Barat. Sejak saat itu, ia menjadi penyanyi pop dengan membawakan lagu-lagu berbahasa Minang. Pada penghujung 2017, Upia Kisil mendulang popularitas sejak video klip berjudul Tatun Tuang viral hingga ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Saat ini, Upia Kisil sedang mengawali karirnya di kancah hiburan nasional dengan merilis single perdana secara nasional yang berjudul Tatun Tuang pada tahun 2017. Yang ke-14 ada Steny Agustaf. Steny Agustaf lahir di Jakarta, tanggal 23 Agustus tahun 1975. Ia adalah pemeran, penyiar radio, pelawak dan presenter televisi Indonesia. Pada awalnya, pria berdarah Minang ini dikenal sebagai penyiar radio pada Radio Jakarta, kemudian ia merambah ke dunia seni peran dan komedi dengan bermain dalam Tawa Sutra.
Karir Steny sebagai pembawa acara melesat setelah menjadi presenter acara realitas penghuni terakhir pada tahun 2007. Steny menjadi presenter televisi pada acara Mamma Mia di Indosiar, kuis kuliner di Trans TV, juga presenter super game show Tantangan Ekstrim di Antv. Yang ke-15 ada Adam Hebo. Adam Hebo adalah penyanyi serta komedian Minang. Walaupun ia lebih dikenal sebagai musisi dan komedian, namun Adam Hebo punya bakat menari yang luar biasa. Di awal karirnya Adam sempat menyanyi keliling kampung mengisi berbagai acara sebelum akhirnya ia merantau ke Jakarta pada tahun 2006. Adam Hebo terkenal lewat aksi panggungnya yang kocak. Dengan bakat menari yang ia punya, ia menggabungkan bernyanyi dan menari di setiap penampilannya. Meskipun banyak penonton yang menyukainya, tidak sedikit juga penonton yang benci dan melemparkan kata-kata kasar kepada dirinya. Namun sekarang Adam Hebo sudah sukses menjadi penyanyi sekaligus komedian. Yang ke-16 ada Upiak Unyuik. Upiak Unyuik adalah penyanyi serta komedian asal Minang. Ia sering sekali membawakan lagu-lagu komedi Minang bersama pasangan duetnya yang juga adalah suaminya sendiri, yaitu Mak Pono. Mereka berdua selalu terlihat kompak dan lucu di setiap penampilannya. Sekarang, selain di panggung, Upiak Unyuik juga sering membuat lagu dan sketsa komedi bersama suaminya di channel YouTube Mak Pono Official. Yang ke-17 ada Dorce Gamalama. Lahir dengan nama Dedi Yuliardi Ashadi di Solok, Sumatera Barat, tanggal 21 Juli tahun 1963. Adalah seorang pembawa acara, penyanyi, dan aktris berkebangsaan Indonesia yang berdarah Minangkabau. Nama panggung Dorce mulanya diberikan oleh Mirna, pemimpin kelompok tari waria Fantastic Dolls, lantaran saat menjalani profesinya Dorce lebih sering memposisikan dirinya sebagai seorang wanita. Untuk mendukung totalitas kepribadian dan penampilannya di atas panggung, Dorce melakukan operasi ganti kelamin di Surabaya pada tahun 1983. Ia kemudian lebih dikenal dengan nama Dorce Gamalama. Nama Gamalama diambil dari Gunung Gamalama di Pulau Ternate, Kepulauan Maluku. Setelah kepulangannya dari ibadah haji, ia juga menambahkan namanya menjadi Dorce Gamalama Halimatus Sadiah. Yang ke-18 ada Mak Ipin. Pria dengan nama asli Syafrin Novel ini adalah anggota dari kelompok komedian bernama Garundang. Pria 35 tahun yang akrab dipanggil Mak Ipin tersebut merupakan warga asal Situjua Gadang, Kecamatan Situjua Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota. Selain berkomedi dan bernyanyi, Mak Ipin juga punya talenta unik yang sempat membuatnya viral. Yaitu ia bisa memainkan alat musik tradisional saluang hanya dengan bibirnya saja. Syafrin Novel alias Mak Ipin ini bisa memainkan nada khas saluang hanya menggunakan bibir, alias tanpa alat. Ia mengaku kemampuannya itu dasarnya sama dengan beatbox. Selain saluang beatbox, Mak Ipin juga terbilang sebagai manusia yang multitalenta, pasalnya ia juga bisa alat musik rabab dan juga aktif bernyanyi. Yang terakhir ada Ajo Buset. Pria bernama asli Budi Setiawan ini lahir di Pariaman tanggal 13 Agustus tahun 1983. Penyanyi sekaligus komedian satu ini sebenarnya sudah bisa dikatakan telah masuk ke dalam deretan legenda hidup penyanyi ranah Minang. Dan masih eksis sampai sekarang. Dia adalah salah satu musisi Minang yang sukses membawakan jenis lagu genre komedi berbahasa Minang dan sangat diterima di kalangan masyarakat. Lagu-lagunya yang sempat hits seperti Asoy Tabang, For Mantan, Radio Buset, Lawak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Banyak orang tertawa terkakak ketika menyaksikan dan mendengarkan Buset bernyanyi. Lirik lagunya lucu, aksinya di video klip membuat penggemarnya terhibur. Apalagi, sebelum lagu, atau setelah lagu, ada obrolan kocak yang mengocok perut. Saat ini, di khasanah lagu Minang, Ajo Buset adalah nama yang lagi bersinar dikarenakan kekhasan suara, gaya, dan lawakannya. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Sekian pembahasan kita mengenai deretan komedian berdarah Minangkabau. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Rantau sekalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya.